warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita muliakan Ketua DKM Masjid Jami Jati Mulia beserta jajarannya, pembawa acara, hadirin jamaah sholat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi mari kita awali ta'lim kita dengan baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua dengan barokah surah Al-Fatihah, kita semua disehatkan badannya, dipanjangkan usianya untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Anak-anak kita dijadikan oleh Allah sebagai anak yang soleh dan solehah, ala dinnya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila ruh Syekh Nawawi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mengawali taklim subuh ini saya bacakan akhir surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika masaluhum fit tawrati wa masaluhum fil injil كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Sadaqallahul azim. Kita ini mengawali bulan Rabiul Awal, Pak ya. Kalau nggak salah tanggal 3, Pak ya, Rabiul Awal, di mana setiap bulan Rabiul Awal umat Islam seluruh dunia memperingati hari lahirnya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang kita diperintah oleh Allah, kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan Muhammad, bifadlillah, dengan anugerah Allah, wa rahmatihi, dan rahmatnya Allah, fabidzalika, maka dengan demikian itu, falyafrahu, maka hendaklah bergembiralah dengan anugerah Allah, dengan rahmat kasih sayang Allah. Karena Rasulullah diutus
oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka setiap kali doa Pak, kita baca akhir itu jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Itu kan artinya kita berterima kasih kepada Rasulullah. Semoga jazallahu anna Muhammadan. Ini malaikat puluhan ribu sibuk mencatat bacaan kita itu Pak. Kalau kita akhir doa dibacakan jazallahu anna Muhammadan ila akhiri. Kenapa? Ya karena kita kenal Allah, kenal Rasulullah, kenal adanya surga dan neraka lantaran wasilah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang di mana-mana berbeda cara bergembira tadi. Kalau di daerah sini Tambun Selatan, bahkan di Jabodetabek gitu, kebanyakan ya dengan ceramah. Kalau di kampung saya itu dengan mengeluarkan panjang istilahnya Pak. Kalau orang Serang tahu itu panjang itu Pak ya, bakul isinya nasi, lalu telur dihias-hiasin. Karena itu cerminan bahagia. Itu. Bahkan ulama itu berfatwa kita menghormati bulan Maulid itu walaupun pengen dipuji oleh manusia tetap dapat pahala. Pertama kali yang mengadakan Maulid itu adalah Malik Mudhaffar Abu Sa'id. Dia setiap bulan Rabiul Awal menghabiskan cuannya itu, uangnya itu Pak berapa? Setiap tahunnya 300.000 dinar setiap tahun. 1 dinar berapa itu Pak? Ya, kita nggak paham 1 dinarnya berapa tuh, kita cari tahu ntar Pak. Dikali 300.000 dinar. Bahkan ada yang menceritakan Raja Mudhaffar itu ya pernah dihitung apa aja yang dikeluarkan ketika memuliakan bulan Maulid. Dia menyembelih kambing itu untuk memuliakan bulan Maulid sebanyak 5.000 kepala kambing gitu. 10.000 ayam, 100 kuda, 100.000 dan 30.000 kue nampan itu Pak untuk memuliakan bulan Maulid. Dalam setahunnya menghabiskan segitu. Nah, bapak-bapak memperingati Maulid setahun menganggarkan memuliakan Maulid Nabi berapa? Sampai 500.000 pala kambing enggak? Nah itu Pak, itu pertama kali man ahdatsa gitu kan. Banyak itu sudah selesai soal bid'ah segala macam Pak ya, udah selesai itu. Karena ya di mana-mana alhamdulillah semakin dibid'ahkan ya semakin ramai. Karena bid'ahnya insya Allah bid'ah hasanah. Baik, saya bacakan ayat tadi. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, dan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad itu asyidda'u 'alal kuffar, tegas, keras terhadap orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, kasih sayang diantara sesama
Muslim gitu. Jadi Nabi Muhammad beserta sahabat-sahabatnya itu punya prinsip keras terhadap kekufuran yang dilakukan oleh orang-orang kafir gitu. Dan sementara sesama kita kasih sayang. Kayak di Indonesia enggak, Pak? Kadang ada tokoh masyarakat sesama muslim berantem di medsos. Sini nyerang, sana nyerang. Tetapi dengan non muslim asik-asik gitu, ngobrol, tertawa. Ada nggak begitu, Pak, di sini kita? Ada, Pak, ya? Iya. Padahal kita harus ruhama'u bainahum. Jadi Nabi Muhammad beserta pengikutnya itu dia menampakkan keras bagi orang yang khalafa dinahum, yang menentang agama Nabi Muhammad dan pengikutnya itu, mereka keras menunjukkan itu. Warra'fata liman wafaqahum, dan kasih sayang untuk orang yang mengikuti agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai wala yara mu'minun mu'minan illa safahahu wa anaqahu. Orang mukmin tidaklah melihat sesama mukmin kecuali dia akan selaman dan memeluk. Wa anaqahu, mu'anaqah itu pelukan. Gitu. Kalau aman non muslim selaman boleh nggak? Ya boleh. Kita kemarin, Pak, ya, di beberapa hari kemarin tokoh agama namanya Paus, bukan ikan, Pak, Paus apa namanya? Francisco. Itu pemimpin agama Katolik sedunia. Nah, kalau yang agama lainnya ikut juga, Pak, kayak Protestan masuk juga, Pak. Ya nggak tahu lah, itu mendapur mereka, Pak, ya. Iya, kita lihat imam besar Al-Istiqlal gitu, Pak. Dengan ya pokoknya kita merasa sejuk melihatnya. Coba bayangin, Pak, orang yang menampakkan kesederhanaan, ya, Paus itu disebutnya manusia suci, ya kan? Ya versi mereka, kita menghormati. Itu aja kita sejuk. Bayangkan, Pak, kalau kita melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sifat 4 sifat yang melekat dalam dirinya, sidik, ya kan? Sidik, amanah, tabligh, fatonah, melekat dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang Rasulullah disetting oleh Allah supaya menjadi uswatun hasanah. Mas, sahabat-sahabat itu melihat Rasulullah itu bahagia banget, Pak. Sahabat itu nggak ada jarak sama Rasulullah, mau tanya apa aja. Kenapa? Karena memang diciptakan oleh Rasulullah seperti itu. Ruhama'u bainahum, ya kan? Saling memuliakan. Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pangkatnya, Pak, lebih tinggi daripada 113 rasul. Pangkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi daripada 124.000 kenabian. Pangkatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi daripada ru'asaul malaikah. Siapa? Jibril, Mikail, Israfil, Israel, semuanya itu di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu di atas Rasulullah enggak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau mengatakan the real nabi dan rasul itu cuma Nabi Muhammad.
ya. Wal anbiya nuwabuhu, nabi-nabi, rasul, jumlah rasul ada 113, jumlah nabi 124.000, mereka itu dianggap ya nuwab, naibnya, pengganti Rasulullah. Sejak zaman Nabi Adam terus seluruh nabi rasul itu mereka mewakili Nabi Muhammad aja, karena the real seorang nabi dan rasul itu sebetulnya cuma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada di dalam kitab Jauharut Tauhid. Jadi nuwab para nabi itu. Bagaimana kalau kita bisa melihat sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Makanya ketika Sayyidina Ali ditanya bagaimana keindahan akhlak Rasulullah, Sayyidina Ali mengatakan, saya mensifati indahnya dunia saja saya tidak mampu, apalagi mensifati baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebuah gambaran kecil, itu melihat manusia yang di dunia ini yang menurut komunitas mereka disucikan, kayaknya sejuk gitu Pak ya. Apalagi ya, kita melihat seorang kiai ustadz yang menampakkan akhlakul karimahnya ya, itu. Jadi kita harus lebih bangga menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai detik-detik terakhir Rasulullah minta, wahal qad ballagtur risalah. Nabi mengumpulkan semua sahabat-sahabat. Kondisi Rasulullah enggak terlalu sehat, memang sudah sakit-sakitan. Rasulullah minta pengakuan terhadap sahabatnya. Wahal qad ballagtur risalah, wahai sahabat-sahabatku, apakah aku ini sudah menyampaikan risalah dengan benar? Sahabat tentu menjawab, na'am ya Rasulullah, qad ballagtar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Itulah gambaran sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Usia Rasulullah itu cuma berapa Pak? 63 tahun, itu hitungan hijriyah. Kalau hitungan masehinya cuma 61 tahun. Jadi kalau Bapak sekarang umurnya 61 Masehi, itu hijriahnya sudah 63, tambah 2 tahun per 30 tahun Pak. Jadi kalau kita ditanya umur berapa, yang muda aja Pak ya milihnya. Ya kita semangat untuk ibadah ya nggak apa-apa. Kita minta panjang umur untuk beribadah nggak apa-apa, kalau nggak makruh. Kalau kita minta umur panjang doang, apalagi Bapak minta umur panjang karena proyek Bapak belum selesai, itu makruh. Makanya kita setiap minta panjang umur diterusin Pak ya, Allahumma tawil umurana fi ta'atika wa fi ta'ati rasulik. Maka dengan begitu insya Allah ya, kalau saya bilang hanya ustadz saja yang boleh minta panjang umur, kan nanti Bapak protes, ustadz kiai gitu. Ya, semua kita motifnya hidup ini untuk beribadah. Jadi sahabat yang mengikuti Rasulullah itu sikapnya asyidda 'alal kufar ruhama'u bainahum, tarahum rukka'an sujada. Mereka Rasul dan para pengikutnya itu banyak ruku dan banyak sujud. Yabtaghuna fadlam minallahi wa ridwana, mereka mencari anugerah fadlam minallah dan keridoannya. Mereka mencari pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala dengan ruku dan sujudnya. Ya, maka Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah itu adalah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik yang harus kita ikuti. Ya minimal kita mengikuti Rasulullah itu dalam 3 hal Pak. Dakwahnya,
Rasulullah dakwanya bagaimana? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal maudatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah ini kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad, terlebih mengaku dzurriyyatnya, ya kalau dakwah ikutin Rasulullah bil hikmah wal mau'idah wal hasanah. Nyinggung orang aja nggak boleh dalam dakwah. Lah ini mah ngata-ngatain orang, nama orang diganti. Lah coba bercermin, ya. Makanya kita umatnya saja wajib mengikuti Rasulullah, apalagi sebagai dzurriyyat. Ada istilah dalam Islam itu hasanatul abror sayyiatul muqarrabin, gitu. Kalau buat kita mungkin ya nggak terlalu wajib, ya tapi wajib, cuman lebih wajib lagi untuk yang merasa dzurriyyat Nabi untuk beruswah, gitu ya, bil hikmah, dengan bijaksana, wal mau'idotil hasanah, ya kan, nasihat yang baik. Kita di sini umpamanya ada orang yang maksiat, dakwah di sini nggak boleh disebut orang itu, ya. Ini malah orang itu punya jabatan aja dihina-hina dengan leluasa begitulah. Itu tentu tidak mengikuti dakwah Rasulullah SAW. Itu Pak. Sehingga orang kepada Islam itu semakin rindu. Ya, dakwanya Rasulullah itu ya dengan bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, dan ajak berdialog, berdiskusi kalau memang menemui kebuntuan, gitu. Ada sesuatu hal yang harus didiskusikan, ya, tapi dengan penuh tetap bahwa kita saudara, innamal mu'minuna ikhwah, gitu. Lalu kita mencontoh Rasulullah dalam hal ibadahnya, ya kan. Sayyidatuna Aisyah menceritakan kana yaqumu minal lail hatta yatafattara qadamahu. Rasulullah itu ibadahnya ketika di malam hari sampai kedua lututnya bengkak karena saking banyaknya. Kita kadang bengkak juga, cuman asam urat. Ya, asam urat. Kalau Rasulullah sholat malu kadang-kadang, sampai Sayyidatuna Aisyah itu protes, ya Rasulullah, kenapa sih engkau ibadah sebegitu rajinnya? Bukankah engkau telah diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang? Jawab Nabi, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Tidakkah boleh aku menjadi seorang hamba Allah yang bersyukur? Jadi ibadah itu konteksnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena ibadah kita juga nggak ada yang menjamin kita masuk surga. Makanya kita ya kewajibannya ibadah itu, berdoa saja, jangan mengharap hasilnya. Tapi kita sudah berdoa itu sudah berhasil, ya. Apalagi kajian Ibnu Athaillah, Pak. Umpamanya Bapak berdoa khusyuk gitu kan, hasil apa yang Bapak inginkan itu sama sekali nggak ada hubungannya doa dengan doa kita. Ya kadang-kadang ya sudah. Kalau Ibnu Athaillah itu bahasanya sesuatu yang datangnya belakangan nggak akan merubah, ya, yang datangnya lebih awal. Kita sebelum lahir itu sudah ditentukan oleh Allah takdirnya. Lalu kita berdoa, lagi menurut Ibnu Athaillah, yang datangnya belakangan itu ya nggak akan menentukan yang datangnya duluan, katanya gitu. Makanya sebagai hamba Allah dan kita diperintahkan, entah kita berdoa, entah kita beribadah, niatkannya hanya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin rajin kita beribadah, semakin bersyukur, bukan semakin sombong, gitu.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad dan para pengikutnya itu tentang ibadah seperti itu, Pak. Jangankan para nabi, para sahabat ya, para wali saja, kayak Syekh Abdul Qadir gitu. Sholat subuh itu Pak, wudhunya dari sholat isya. Jadi sholat isyanya awal waktu, nggak seperti kita. Kalau sholat isyanya jam 4, kita juga sampai wudhu isya sampai ke wudhu subuh. Ini dari awal waktu isya. Artinya tidak tidur, Pak. Banyak ulama-ulama yang hafid Quran itu taraweh karena nggak ada yang bisa ngikutin tarawehnya sendiri. Mulai dari jam 9 sampai jam 4. Jam 4 itu satu khataman. Ada yang menceritakan Abu Dimyati Al-Bantani itu kalau ibadah seperti itu, Pak. Jadi kita yang sangat minim ibadahnya ini harus ditunjang, harus didukung dengan mahabbah, cinta kepada para aulia Allah, ya terutama kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda mereka itu kelihatan di wajahnya, Pak, karena bekas sujud. Itu. Jadi barang siapa yang sering sholat malam, ya, pasti fi wujuhihim khairun min asari hal. Pasti di wajahnya itu lebih kelihatan, walaupun kulitnya hitam, Pak, tapi dilihatnya ada cahaya. Kalau sering sholat malam itu, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Man kasurat salatu bil lail hasuna wajhuhu bin nahar. Barang siapa yang sholat malamnya banyak, maka wajahnya ketika siang hari menjadi cerah, hasuna, bagus wajah. Ya itu, jadi lebih kepada sinar yang dalamnya itu, itu ya. Bukan asar itu yang ininya hitam, Pak, bukan. Ya. Jadi cahaya nurnya, Pak, gitu. Lebih lagi kepada perilakunya. Itu ya, jadi simahum fi wujuhi min athari sujud itu tanda di wajah mereka itu bekas sujud, bukan yang hitam-hitam itu, Pak. Karena ada sebagian orang, sampai ada jamaah saya tuh ibu-ibu, cucunya itu katanya biar hitam ininya, sampai sajadahnya dikeras-kerasin itu mencari bekas sujud gitu. Kita lihat ulama-ulama yang ahli sujud aja gak terlalu hitam ininya gitu kan, biasa, cuman kelihatan, Pak. Kayak bapak ini kan cerah semua, Pak, ya, ada lampu. Iya, cerah, beda, Pak, orang yang apalagi wudhu. Makanya ciri umat Nabi Muhammad, Pak, nanti di akhirat, ya, ghurril muhajjalin, wajahnya bekas wudhu nih apa tuh, bersinar, Pak. Bersinar. Jadi gampang tuh membedakan mana umat Nabi Muhammad dan yang bukan. Masaluhum fit Taurati wa masaluhum fil Injil. Perumpamaan mereka itu ada dalam kitab Taurat, ada juga di dalam kitab Injil. Mereka kazar'in, seperti tumbuhan akhraja syat'ahu, yang mengeluarkan tunasnya. Fa'azarahu fastawa ala suqih, sampai dia menguat di itunya itu, ya, tanamannya itu fastawa, kokoh gitu, yu'jibuz zura, yang mengagumkan para penanamnya, liyaghidha bihimul kuffar, supaya menjengkelkan orang-orang kafir gitu, Pak. Jadi tumbuh sahabat-sahabat Nabi itu bagaikan tanaman yang mengeluarkan tunasnya gitu. Wa qala ba'duhum Muhammadur Rasulullah walladzina ma'au. Muhammad itu utusan Allah dan orang-orang bersamanya. Lah itu ada yang mengatakan siapa? Yaitu Abu Bakar. Karena Abu Bakarlah yang pertama kali beriman kepada Nabi.
Terus Umar bin Khattab, mereka disebut ruhamau bainahum. Terus Utsman bin Affan, tarahum ruk'an sujada. Jadi Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ah, Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya. Nah, itu adalah Abu Bakar. Fa innahu awwalu man aman. Terus Umar bin Khattab ruhamau bainahum. Utsman bin Affan tarahum ruk'an sujada. Ali bin Abi Thalib yabtaghuna fadlam minallah. Terus ya baqiyatul mubasyirin. Jadi orang-orang yang mendampingi Rasulullah itu di samping sahabat 4 tadi itu ditambah yang 10 orang yang dijamin masuk surga, yaitu Thalhah, Zubair, Sa'ad, Sa'id, Abu Ubaidah dan Abdurrahman. Terus siapa simahum fi wujuhihim, yang di wajahnya ada tanda bekas sujud itu siapa? Salman, Bilal, Suhaib dan sahabat-sahabat lainnya. Itu. Maka ayat ini kalau menurut tafsirnya Syekh Ramadan Al-Buti yang disampaikan oleh almarhum Syekh Maimun, Mbah Maimun ya. Jadi perkembangan peradaban Islam itu dimulai ya dari Rasulullah, Pak. Di era Rasulullah itu berapa lama, Pak? Cuma dari tahun 611 sampai 630-an. 23 tahun itu, Pak. Itu di era Rasulullah. 23 tahun ini ada periode Madinah, ada periode Mekah, ada periode Madinah. Di Mekah Rasulullah 13 tahun, ya di Madinah 10 tahun. 23 tahun Rasulullah dakwah, menyebarkan Islam, menyebar di seluruh Jazirah Arabia. Lalu masa peradaban Islam itu periode selanjutnya, fase kok ya, bukan periode ya. Fase selanjutnya adalah di fase Khalifah Ar-Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Berapa tahun? Cuma 30 tahun. Maka dikatakan dalam hadis al-khilafah salasuna aman summa yakunu ba'da dzalika al-malik. Khilafah itu cuma 30 tahun. Selanjutnya adalah malik, kerajaan. Ya, kalau di Indonesia republik. Jadi ada kerajaan-kerajaan Turki Utsmani dan seterusnya. Jadi fase pertama Rasulullah cuma 23 tahun. Fase kedua, fase sahabat 30 tahun. Fase ketiga adalah Bani Umayyah. Bani Umayyah itu ada yang mengatakan 365 tahun berkuasa. Bani Umayyah itu, Pak. Itu kalau di ayat Al-Qur'annya Muhammadur Rasulullah era ini 23 tahun. Walladzina ma'ahu 30 tahun. Asyidda'u 'alal kufar, ini periode Khalifah Bani Umayyah. Ya, ruhama'u bainahum periode Bani Abbasiyah. Lama nih Bani Abbasiyah ini tuh 5 abad lebih, Pak. Yaitu 508 tahun ya, kekuasaan Daulah Abbasiyah, meliputi 7 negara. 7 negara, Turki, Maroko, Irak, Mesir, Persia dan India. Ini di sini bukan khalifah lagi itu. Karena kata Nabi khalifah itu cuma 30 tahun. Itu udah Daulah Abbasiyah 5 abad lebih, Pak. Nah, terus dilanjutkan dengan
ruk'an sujada, itu kaum sufi. Terus tarahum ruk'an, Turki Utsmani 6 abad. Sekarang tahun berapa nih Pak? 1400. Kalau umpamanya 23 ditambah 30 ditambah 365 berapa tuh Pak? Iya, ditambah Turki Utsmani 6 abad. Itu jumlahnya nanti ketemu tuh kayak di Indonesia. Di Indonesia itu ada umpamanya masa Soekarno, masa Soeharto, tuh berapa tahun sekarang usia kemerdekaan Indonesia sudah 79. Lah bahkan dia mengatakan almarhum Mbah Maimun itu mengatakan nanti kebangkitan peradaban Islam di fase ketujuh, ayatnya tadi kazar'in akhraja syat'ahu, itu dimulai dari Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Ini semua ada ceritanya Pak. Masa Rasulullah, masa sahabat, masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, ya kan? Turki Utsmani. Tuh, masa ini dulu, masa sufi yang seperti Ibnu Arabi di masanya itu. Lalu yang keenam masa Turki Utsmani. Turki Utsmani itu dari tahun 1299 sampai 1922 Masehi. Jadi sekarang jangan mimpi ada khilafah itu. Selesainya itu Turki Utsmani aja sebelum Indonesia merdeka 1922 itu sudah selesai.